Selamat pagi pemirsa. Penangkapan Bupati Tulungagung Gatot Sunowibowo membuka tabir yang teramat menyesakkan dada. Kekuasaan publik direduksi menjadi milik pribadi, digunakan semaunya tanpa penghormatan terhadap hukum maupun mandat rakyat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 14 April 2026 dengan tema Serius Memutus Siklus Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Mas, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Sehat jiwa dan raga juga? Pastilah. Mental juga? Tidak seperti ini. Itu dia Bang, saya ketika melihat editorial akan bicara soal korupsi dan kemudian kasusnya adalah kepala daerah Bupati Tulungagung. Ini untuk saya tidak ingat lagi Bang, berapa puluh kalinya kita bicara soal korupsi. Masih ada gunanya tidak sih kita bicara soal korupsi ini Bang? Memang Indonesia ini masih benar-benar mau memberantas korupsi? Atau akhirnya Bang, karena sebegitu banyaknya korupsi, ya sudahlah kita terima saja jadi bagian kehidupan kita. Seperti penyakit COVID Bang, itu kan kita terima saja. Bagaimana Bang? Ya mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin nggak korupsi ini bisa diberantaskan gitu? Nah itu dia. Iya kan? Karena kalau kita lihat dari apa yang sudah terjadi kan seperti makan obat aja kan? Iya. Pasti 3 kali sehari kan gitu. Betul. Kan? Nah ini juga pasti tinggal sekali seminggu, sekali 2 minggu, sekali sebulan dan sebagainya kan. Kalau minum obat 3 kali sehari, kalau dosisnya tepat biasanya sembuh Bang. Sembuh. Kalau yang ini? Oh enggak. Kambuh lagi? Kambuh lagi dia kan. Karena memang pertanyaan kita kepada penegak hukum ya, kepada KPK, Kejaksaan, Kepolisian, apakah OTT itu tujuan akhir? Apakah memang mereka itu para penegak hukum ini tujuannya hanya nangkapin aja Pak ya? Kan begitu kan? Kan mestinya kan dibalik daripada menangkap koruptor itu kan mestinya kan yang diutamakan kan pencegahan. Bagaimana upaya pencegahan? Supaya korupsi kepala daerah ini tidak terulang. Kalau ini kan terulang. Ganti orang saja, dan ganti oleh karena daerah. itu memang ketika penegakan hukum itu dilakukan, maka yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana menimbulkan efek jerahnya kan. Dan ini nggak ada. Efek jerahnya tidak ada, pencegahannya juga mungkin juga tidak ada gitu. Jadi sepertinya pekerjaan rutin aja, yang penting ada KPK, ada Kejaksaan, ada Kepolisian, emang ya udah tugas kita nangkap kan gitu. Itu dia. Ada yang menyebut bahwa korupsi di Indonesia itu dengan istilah lingkaran setan Bang. Namanya juga setan ya. Sampai nanti hari penghakiman kan setan akan terus ada di bumi ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memutus siklus korupsi. Kita akan bahas itu Bang Iman dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 14 April 2026. Serius memutus siklus korupsi. Serius memutus siklus korupsi. Penangkapan Bupati Tulungagung Gatot Sunowibowo membuka tabir yang teramat menyisakan dada. Kekuasaan publik direduksi menjadi milik pribadi, digunakan semaunya tanpa penghormatan terhadap hukum maupun mandat rakyat. Sebagai kepala daerah yang lahir dari rahim demokrasi, Gatot malah bertindak bak raja lalim di daerah. Ia memanfaatkan jabatan suka-suka, bukan untuk mengabdi dan melayani warga, melainkan untuk memeras para anak buah. Gatot meminta sejumlah uang kepada para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan pejabat lainnya. Tindakan itu tanpa malu-malu dilakukannya secara langsung atau terkadang melalui perantara ajudannya, Dwi Yoga Ambal yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan permintaan duit tersebut dilakukan Gatot setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung. Jumlahnya terbilang bervariasi, mulai dari 15 juta rupiah hingga 2,8 miliar rupiah. Publik tentu bertanya,
Kenapa aparatur sipil negara ASN di lingkungan Tulung Agung, wilayah seluas 1056 km persegi di Provinsi Jawa Timur, tidak menolak saja permintaan beraroma pemanasan itu? Rupanya Gatot sudah menyiapkan siasat demi memuluskan rencananya. Ia sudah terlebih dahulu meminta berbagai pejabat Tulung Agung untuk menandatangani surat pernyataan bersedia mundur dari jabatan jika tidak loyal kepada bupati. Surat itu juga mengisyaratkan bahwa pejabat yang menolak taat akan disingkirkan dari ASN. Betapa menyedihkannya nasib demokrasi di negeri ini. Sebagai sebuah sistem yang disepakati untuk memilih pemimpin yang bersedia menyejahterakan rakyat, demokrasi malah ditunggangi oleh kepala daerah untuk mengenyangkan diri sendiri. Tindakan lancung itu harus kita katakan juga tidak selaras dengan seruan Presiden Prabowo Subianto yang begitu gencar memerangi korupsi. Presiden menyebut korupsi merupakan penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan negara jika tidak ditangani dengan tegas. Sungguh benar dan teramat tepat bahwa korupsi bak penyakit berbahaya. Saat ini, 5,96% dari total 1,14 juta jiwa penduduk di Kabupaten Tulung Agung masuk kategori miskin. Andai saja APBD Tulung Agung tidak masuk kantong pribadi, kesulitan hidup masyarakat miskin bisa teratasi. Begitu pula dengan jumlah pengangguran. Dapat dikurangi bila pemimpinnya tidak gemar korupsi. Tulung Agung muncul dalam survei akademik berdasarkan data BPS sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terbuka TPT signifikan di Jawa Timur. Dengan tertangkapnya Gatot lewat operasi tangkap tangan OTT KPK, publik tentu memberi apresiasi. Kita berharap pejabat yang menggantikan Gatot mampu menjaga amanah dan kepercayaan publik dengan sungguh-sungguh sesuai dengan sumpah jabatan. Namun, penangkapan oleh KPK ini sekaligus menjadi alarm bahaya tentang begitu kronisnya korupsi di negeri tercinta. Selama 2026, KPK telah menggelar OTT terkait pemerasan di beberapa daerah, yakni di pemerintah Kabupaten Cilacap, Pati, hingga pemerintah Kota Madiun. Selain itu, KPK tahun ini juga menangkap 2 kepala daerah lain, yakni Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, dan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri. Jika dihitung dengan tahun lalu, sedikitnya 11 kepala daerah terkena OTT KPK dalam 8 bulan terakhir. Angka belasan tentu bukan jumlah yang bisa dipandang sebelah mata. Roda pemerintahan di daerah terganggu dan kesejahteraan rakyat terhambat. Harus ada solusi yang sungguh-sungguh diambil agar kepala daerah benar-benar tulus melayani masyarakat. Korupsi selalu berkolerasi dengan ruang gelap. Oleh karena itu, transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan agar setiap penggunaan kekuasaan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Pemerintah pusat pun harus bergerak cepat menutup celah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa langkah tegas dan sistemik, ruang gelap itu akan terus ada dan korupsi akan selalu menemukan jalannya. Demokrasi pada akhirnya hanyalah alat pemuas hasrat berkuasa dan rakyat yang selalu menjadi korbannya. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bekasi, Jawa Barat, Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini kita bisa tidak sih atau memang mau tidak sebenarnya memutus korupsi di Indonesia, khususnya kepala daerah? Silakan Pak Ondo. Kalau model sistem pengawasannya seperti ini, saya kira tidak bisa Bung Leo. Ini udah yang keempat ini di sejak awal tahun ini sampai sekarang kalau saya tidak salah. Yeah. Bagaimana itu memutus? Bupati Tulung Agung Bung Gatot ini, Gatot ya namanya ya, Yeah, kalau nggak Gatot. salah. Kepala ini sama dengan kepala preman.
Semua orang OPD di bawahnya 16 itu dipaksa bayar, dipaksa ini kalau nggak dipecat sebagai ASN. Iya. Enak aja Iya. gitu. Jadi benar-benar jadi kepala preman di sana. Ini sudah yang keempat hingga April sekarang. Mungkin ini kalau saya bisa bilang, retret itu gagal. Partai juga gagal. Partai itu jangan cuma memecat aja kader-kadernya. Apalagi kalau kebetulan kalau saya nggak salah ini dari partainya Gerindra kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Kenapa tidak jerah? Karena perampasan aset tidak jalan. Hukumannya di bawah 4 tahun rata-rata. Jadi ini nggak akan jerah-jerah. Jadi jangan kita bahas lagi kalau begini capek Metro TV dan saya teriak-teriak. Ntar bulan depan ada lagi nih Bung Yo. Jadi mungkin cara memutusnya supaya efektif ya hukumnya seberat-beratnya. Dan kalau perlu naturalisasi kali seperti sepak bola untuk mencari yang terbaik untuk menjadi kepala daerah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Mungkin sudah geram ya Pak Ondo nih Bang Elman. Kalau perlu naturalisasi kali, sewa orang dari luar untuk jadi kepala daerah. Bagaimana Bang? Ya, kalau sistemnya masih seperti ini, mau disewa dari Antartika juga sama aja. Berubah juga ya? Orang baiknya akan berubah juga gitu? Kalau sistemnya kayak seperti sekarang, mungkin bisa berubah kalau katakanlah misalnya, gimana kalau pemerintah katakanlah mengurangi atau mengamputasi kewenangan yang ada pada kepala daerah. Oh. Misalnya katakanlah untuk penentu pemenang proyek misalnya, tender. Nah, itu amputasi aja. Jadi tidak lagi bisa. Jadi dari bupati itu hanya kebijakannya aja. Oh. Jadi dia tidak bisa cawe-cawe. Kalau dia bisa cawe menentukan, nah situlah fee dan sebagainya kan. Kalau diamputasi Bang, nanti orang mempertanyakan, loh ini kan kita sudah otonomi daerah. Bagaimana otonomnya kalau kemudian kewenangan itu juga dihilangkan? Bukan, gitu, Bang. Bukan, kewenangan itu diserahkan kepada tim. Oh, jadi tidak hanya satu orang saja. Tidak seorang. Atau misalnya katakanlah dibentuk katakanlah ad hoc misalnya kan. Dari kampus, dari ini. Untuk meningkatkan pengawasan satu sama lain ya. Dari LSM, kan begitu kan. Nah, kedua mungkin juga kita amputasi juga kewenangan untuk misalnya promosi jabatan misalnya, ASN kan gitu kan. Sehingga tidak kejadian seperti di Tulung Agung ini. Jadi tidak ada lagi misalnya balas budi dan sebagainya kan. Jadi dia tidak bisa lagi memperjualbelikan jabatan itu kan gitu kan. Itu hal lain kan katakanlah kewenangan untuk memberikan izin gitu kan. Nah, jadi tiga hal ini kalau ini diamputasi Leo, mudah-mudahan mungkin juga orang akan berpikir untuk jadi kepala daerah. Oh. Jadi orang yang mau jadi kepala daerah nanti memang betul-betul mau berbakti. Tidak menjadikan kepala daerah itu menjadi investasi kan. Kalau sekarang kan investasi kan. Mata pencaharian. Katakanlah dia keluar 40 M. Ya setahun pertama belum balik modal, 4 tahun kemudian dia akan memupuk lagi. Memanen gitu kan gitu. Bang, pertanyaannya Bang, kalau kemudian tadi Pak Ondo kan juga mengatakan diperberatlah hukumannya. Kita masih bisa berharap tidak dalam kondisi sekarang peradilan bahwa tanpa misalnya undang-undang perampasan aset atau yang lain-lain yang membuat mereka takut, ini penghukuman ini akan menjerakan koruptor, Bang? Ya, katakanlah kalau misalnya hukuman itu kalau hanya 15 tahun, 10 tahun, buat mereka enteng. Enteng, Bang? Nah, apalagi ada remisi kan? Oh iya. Kalau katakanlah ada standar misalnya, berapapun korupsinya, mau 1 M, mau 1 triliun, minimal seumur hidup. Wah itu. Kedua mungkin pemiskinan itu. Apapun caranya. Bagaimana cara untuk memiskinkan para koruptor? Tapi kan susah Bang, belum ada undang-undangnya Bang sampai sekarang Bang. Pokoknya itulah yang harus diupayakan oleh pemerintah bersama DPR ini kan. Bagaimana cara, ini kan untuk efek jerah kan. Iya. Supaya tadi kan dari awal kita bilang kan takut. Efek jerah. Kalau nggak ada efek jerah, Leo, bergantian saja. Aduh, apa 10 tahun, apa 15 tahun. Tapi kan masih banyak Bang orang-orang baik di jajaran kepala daerah, pasti masih banyak yang memang tidak korupsi Bang. Itu juga pernyataan kau ini perlu dikaji ulang ini. Kenapa Bang? Apa betul ada
Oh, apa benar-benar ada yang Ini kan tidak korupsi? perlu disurvei nih. Jangan-jangan hanya belum ketahuan. Belum ketahuan aja. Jangan-jangan dia belum ketemu apesnya aja nih. Iya. Ini kan kalau kita lihat ini kan dari waktu-waktu kan. Jadi berarti kan tidak ada rasa takut. Iya. Ini kepala daerah ini mau wali kota, mau bupati, mau gubernur, mungkin juga para pejabat ini sedikit pun nggak ada takut sama korupsi. Buktinya dari waktu ke waktu kan dipamer kan. Oh ini di borgol ini ada yang nutupin pakai apalah macam-macam kan. Ada yang borgolnya ditutup pakai map kan. Nah, tapi buktinya orang nggak takut kok. Jadi itu soal memang. Iya, itu pertanyaannya Bang. Kalau kemudian bahwa korupsi ini memang terjadi di banyak tempat. Tadi sempat melihat salah satu aplikasi AI Bang. Saya tanya apakah ada provinsi yang belum korupsi? AI langsung menjawab begini Bang, tidak ada provinsi di Indonesia yang belum korupsi. Ini kan ironis nih Bang. Ya itu, dan mungkin itulah prestasi yang kita miliki sekarang kan. Tidak ada provinsi yang bebas korupsi kan itu. Jadi ini dan itu jujur aja ya. Buat masyarakat, mungkin juga buat pemerintah, buat apa kan biasa-biasa aja. Malah sudah biasa ini sekarang. Kan mestinya kan kalau ada kepala daerah, bupati misalnya atau wali kota, kena OTT misalnya kan, ya mestinya gubernurnya juga risih kan. Bertanggung jawab lah ya, minimal secara moral lah Bang. Ya menteri dalam negerinya juga mestinya risih kan. Ada secara moral, aduh. Ini saya lolos nih pengawasan saya nih, misalnya gitu. Kok saya gagal lagi nih, kok ada. Padahal kurang apa, udah kita ingatkan. Jadi memang pertama dari awal tidak ditanamkan rasa malu. Itu persoalannya. Dan dari dulu kita selalu bilang, rasa malu inilah yang sudah hilang dari pejabat-pejabat ini. Sudah diekspor habis ya? Sudah, memang. Abang sering sekali bilang di sini. Sudah apa, kalaupun mau kita mungkin ada rasa malu mereka, kita harus import. Itu dia. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan serius Bang, karena kalau kemudian saya berpikir Bang, kalau generasi Abang, generasi saya, membiarkan ini terus terjadi, apa kemudian masih ada bangsa Indonesia yang masih tersisa untuk anak cucu kita? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, bagaimana Bang kita memastikan anak dan cucu kita masih bisa hidup di Indonesia dengan kepala daerah yang tidak korupsi Bang? Kalau kemudian kita menganggap sekarang ya business as usual saja, seperti ini terus terjadi, bagaimana Bang? Ya tidak mudah sih Leo kan, karena kalau kita lihat kan apa namanya itu usia korupsi di bumi ini kan juga sudah tua banget kan. Lama juga ya. Lama juga. Jadi nggak mudah. Memang salah satu upaya katakanlah seperti yang kita katakan tadi, mengamputasi beberapa kewenangan kan. Itu mutlak itu. Supaya tidak powerful banget ya. Satu tidak powerful, kedua juga memang dari awal dia niat untuk mengambil uang udah sulit. Jadi sudah dari awal juga sudah ada batasan. Ditutup celah-celahnya. Ditutup celah. Oh, berarti dagang proyek nggak bisa. Dagang jabatan nggak bisa. Dagang surat izin juga nggak bisa. Nah, itu kan sudah menutup kan. Nah, berikutnya mungkin yang tidak kalah pentingnya pengawasan ya. Pengawasan di dalam. Nah, di sini pentingnya peran inspektorat. Tapi bagaimana inspektorat itu bisa punya taring kalau dia juga di bawah bayang-bayang kepala daerah. Malah sering yang mengangkat mereka kan kepala daerah. Nah iya makanya, jadi kepala daerah itu tidak bodoh. Dia akan mengangkat inspektorat yang betul-betul orang dia kan gitu kan. Temannya gitu kan. Orang yang senapas, orang yang seirama kan gitu kan. Nah ini yang harus diubah. Jadi bagaimana cara pemerintah inspektorat itu menjadi pegawai yang ditugaskan dari pusat. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan
kepala daerah. Sehingga bisa benar, bisa bebas nilai. Ya, begitu, Bang, ya? jadi dia independen betul dia. Iya. Katakanlah misalnya ditugaskan dari BPKP atau ditugaskan dari BPK. Bisa itu ya? Nah, itu bisa. Tinggal bagaimana aturan main aja kan. Iya. Nah, kedua juga misalnya DPRD. Iya. Nah, ini harus mengawasi. Tapi kan juga sulit juga. Ini juga sering juga, mohon maaf. Iya. Mungkin tidak semua. Iya. Tetapi kan di dalam banyak daerah, DPRD ini juga main mata dengan kepala daerahnya kan. Kong kali kong ya? Kong kali kong. Jadi dengan cara-cara seperti selama ini, Iya. memang itu akan membuat suburnya korupsi. Dan seorang kepala daerah merasa dirinya raja-raja. Iya, raja-raja daerah. Ya, ini jujur aja Leo. Kalau katakanlah misalnya keadaan ini ya, kalau dibiarkan tidak ada perubahan. Kalau katakan misalnya KPK, Kejaksaan, Kepolisian sepakat melakukan OTT. Berbarengan. Ya berbarengan mereka, terserah. Melakukan OTT kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur, melakukan OTT juga ke departemen pemerintahan. Mungkin jangan-jangan juga tiap hari itu akan banyak yang diborgol pejabat-pejabat itu. Yes, Karena ini kan ini sebenarnya jangan-jangan kalau hanya fokus kepala daerah, jangan-jangan dalam waktu 2 tahun ini seluruh kepala daerah semua digari. Dan kita dipimpin oleh PLT. Nah, kalau misalnya Kejaksaan, Kepolisian, KPK berbarengan melakukan OTT, 2 tahun aja bisa tuntas semua untuk menggebor. Kita harap itu tidak terjadi karena kita benar-benar ingin menghapus korupsi. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, maraknya fenomena operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah menegaskan tanpa transparansi radikal dan langkah yang tegas, demokrasi akan terus tersandera oleh keserakan penguasa. Mari kita serius memutus siklus korupsi. Saya Leonard Samsudin, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV